Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dirjen Semuanya, yang saya hormati Dirjen Sekretariat, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekjen Sekretariat, Direktur Lalu Lintas Angkutan Kota, Ibu Dr. Heli Sinaga, Kepala Dinas Perhubungan Pak Widodo, Direktur Konsumer Sejauh Pak Disub Kota Solo, dan juga rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jajaran dari Kementerian Perhubungan, dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Jakarta, Kota Solo, dan juga dari Jawa. Saya tidak akan berpanjang lebar, karena prinsip saya sebenarnya MOU itu sesuatu yang masih sedang akan. Yang saya inginkan, MOU ini nanti direalisasikan dalam waktu paling lama 1 bulan. Jadi poin saya pertama adalah MOU adalah satu langkah, tapi itu adalah langkah awal. Yang saya inginkan adalah bulan depan MOU ini selesai. Jadi kita bahasanya 2011 ini untuk Kementerian Perhubungan tidak sedang akan, tapi telah. Kenapa telah dan sudah? Karena memang itu yang ditunggu masyarakat. Masyarakat tidak akan berpuas diri dengan hanya menandatangani MOU, tapi justru pelayanan dari transportasi yang percepatan yang baik itulah yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi poin yang pertama adalah saya tunggu realisasi ini insya Allah bulan depan. Semua pihak yang menandatangani saya kira harus siap. Tidak ada kata tidak ada sesuatu yang sulit di sini kecuali memikirkan itu masing-masing. Saya dalam orang saya akan katakan begitu. Jadi itu poin yang pertama. Poin saya kedua adalah 2011 ini saatnya transportasi perkotaan mulai memanjakan para penggunanya. Saya ambil kata memanjakan, karena kalau tidak dimanja para penggunanya, maka yang terjadi adalah penambahan dari kendaraan pribadi. Dalam hal ini khusus Indonesia, fenomena yang terjadi adalah penambahan jumlah pengendara sepeda motor. Kita tahu semua, sepeda motor itu sangat rawan terhadap kecelakaan. Dan atas nama keselamatan, disitulah sebetulnya kita semua ingin bahu-membahu bekerjasama untuk sekali lagi mempunyai satu angkutan umum massal yang baik, yang nyaman, yang andal, yang bisa terjangkau oleh masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi angkutan perkotaan harus mampu memanjakan. Salah satunya adalah dengan cara integrasi tiket ini. Satu tiket yang bisa berlaku di semua moda. Kalau tidak ada nilai lebih, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi, dalam hal ini juga sepeda motor, dalam mereka melakukan mobilitas. Himbauan ini tidak hanya berlaku di Solo, tapi berlaku di semua kota. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, BUMN, kemudian juga swasta, sama-sama lah, karena ini masalah bangsa. Kemacetan, ketidakdisiplinan perkotaan itu adalah masalah bangsa. Ya, Pak Wali kadang-kadang kita tidak menghitung transportasi perkotaan ini semata-mata dari sudut pandang finansial. Kembali tidak modalnya sujuk, tidak modalnya bukan itu yang kita cari. Karena transportasi perkotaan itu kita hitung ekonomi perkotaannya. Kadang-kadang kita harus keluarkan sedikit untuk subsidi atas nama ekonomi kota. Karena yang dibuka luar biasa. Kalau ada efisiensi dari pergerakan orang, efisiensi dari pergerakan barang di satu kota, maka yang terjadi kota itu pasti punya daya saing. Juga coba kita lihat di dunia ini, kota yang punya daya saing ini pasti transportasinya efisien. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan ataupun berkesempatan untuk keluar negeri, lihatlah yang pertama, apakah kota itu sehat, apakah kota itu layak huni, gitu ya, di Solo, itu pasti kita bisa lihat dengan mudah dari kondisi masukan kota. Jadi mari kita bersama-sama, poin yang kedua, kita sama-sama ingin mewujudkan transportasi yang tadi aman, nyaman, terjangkau, handal, dan juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Poin yang ketiga, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan saya kepada semua pihak yang mencoba untuk mewujudkan transportasi kota yang handal. Khusus di Solo ini semua pihak, Pak Wali, saya kira dengan leadership beliau luar biasa. Dari kami sendiri, baik dari Dirjen Perhubungan Darat maupun Dirjen Perkereta Apian juga sama-sama mendorong ini.
Terima kasih dari PTKI, dari provinsi juga, ketua provinsi, ya, dan juga dari BRI. Saya kira ini akan menjadi satu histori baru kalau kita sudah mewujudkan, tidak rencanakan lagi, kalau sudah kelak nanti. Ini adalah salah satu milestone dalam sejarah transportasi perkotaan di Indonesia. Yang akan tercatat terus, nanti kapan-kapan di Facebook pasti tercatat bahwa yang pertama kali mempunyai tiket atau mempunyai integrasi antar moda di seluruh Indonesia. Itu akan tercatat terus. Semua textbook mahasiswa yang mengambil mata kuliah transportasi nanti akan melihat. Dan saya kira historis momen itu harus dimaknai bahwa sebetulnya kita bisa mewujudkan satu transportasi yang demikian kalau ada satu leadership yang baik, pembinaan yang baik, dan dua yang ada sama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Saya kira masyarakat sudah menunggu adanya transportasi yang bisa menjadi model, dan saya sungguh berharap bahwa dari Solo inilah kita mulai hal tersebut. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan punya sesuatu yang bisa menjadi milestone dari segi historical transportasi perkotaan kita. Apakah itu nanti integrasi antar modalnya, ya, apakah nanti bagaimana pengoperasiannya. Tadi saya melihat ada KS yang cukup baik di sini. Ya, tantangan kita adalah menjaga sistem tersebut dan menggunakan sistem tersebut untuk pelaksanaan lalu lintas kita. Ya, tidak ada gunanya kalau satu sistem dengan sophisticated dengan baik kita kembangkan, tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan atau menggunakannya dengan secara baik. Karena pada akhirnya pelayanan kepada publik itu yang akan bisa. Sekali lagi, apresiasi saya kepada semua pihak yang sudah bekerja keras, saya tahu, ya, untuk mewujudkan ini. Dan insya Allah bulan depan kita akan melihat benar-benar adanya satu sejarah baru di dalam manajemen transportasi perkotaan. Saya kira demikian, Pak Wali, Pak Dirjen, semua pihak yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja. Insya Allah kita bertemu lagi. Paling seperti yang panjang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk di Indonesia ada beberapa kota-kota besar yang kita coba untuk diselesaikan. Sampai Solo yang sudah di Jakarta, kemudian Semarang, Pekanbaru, Palembang, Gorontalo, kemudian Manado. Mungkin nanti kota besar yang lain yang berbasis jalan. Nanti kita koordinasi dengan dirjen kereta api yang berbasis dengan kereta api. Nanti ada connecting pelayanan di mana. Dan kita akan, karena ini contohnya adalah Solo, mungkin kita anggap Solo ini yang komitmen pemerintahnya yang bisa kita ambil, dan masyarakatnya juga mendukung untuk pelayanan integrasi. Itu tambahannya. Terima kasih. Untuk yang bandara, integrasi yang sudah seperti di Jakarta sudah dengan kota-kota ini. Solo, ya nanti kita koordinasikan dengan Pak Wali, karena memang Solo kita belum, yang terakhirnya mungkin sudah, tapi mungkin nanti untuk yang lainnya akan kita coba nanti kita akan coba bersama. Transportnya akan berbeda soalnya, berbeda dengan ini. Mungkin apa Solo yang kemana, apa Solo ke Boyolali atau ke yang saya tahu servisnya nanti kita coba kita koordinasikan lebih lanjut dengan bandara. Kemudian tadi yang Mbak yang dari Kompas, dengan adanya revisi Merapi yang memutuskan Magelang ke Yogyakarta, kita minta untuk yang antar kota provinsi yang melalui Magelang ke Yogyakarta itu benar kita ubah, sementara kita pindahkan Bawen melalui Sorobiso langsung Solo langsung ke Yogyakarta. Dan saya minta kepala dinas kabupaten kota yang terkait untuk tetap memperhatikan pelayanan transportnya yang berjalan di sana. Jadi lebih cepat diantisipasi seperti pada saat erupsi yang ada sebelumnya ini. Jadi kita minta untuk diantisipasi. Itu saja banyak. Kereta api tapi lewat Saryoso. Kalau ke arah barat itu hanya kira-kira nambah saya 3 kilo. Tapi kalau yang Jakarta turun itu nambahnya 1 kilo. Tidak lebih banyak. Nah, jadi kalau itu bisa diintegrasikan, nanti ada alternatif dari penumpang sama, bisa naik bus masuk di airport, kemudian bisa naik kereta
setelah turun dari pesawat, BSN akan juga memberatkan pariwisata dan ekonomi kota. Pelanggaran-pelanggaran yang dibuat, sampai saat ini kita sudah melakukan tindakan tegas. Ada beberapa pengemudi yang motor ugal-ugalan, ada beberapa konduktor wanita pun yang saya anggap orang itu melanggar ya. Artinya dia memberikan pelayanan pada masyarakat kurang baik dan ketahuan berdasarkan nomor laporan di bodi, itu saya sanksi tegas sampai saya keluarkan. Jadi kami sudah mengeluarkan beberapa konduktor wanita karena melakukan pelanggaran. Yang pengemudi berapa tadi Pak sampai saat ini Pak? Yang dikeluarkan karena ada pelanggaran? Ini satu, biasa mengundurkan diri, yang satu yang besar. Dua lagi. Karena ugal-ugalan tadi. Karena ugal-ugalan. Sudah nggak bisa ditindaklanjuti. Dan sampai nanti brand batik Solo Trans yang diharapkan lebih baik ya kayak gitu. Harapan kita nggak seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Kabinet memang itu harusnya ditindaklanjuti. Dan itu juga terpantauan dari Dinas Perhubungan.